Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di program Icon, program talk show inspiratif, komunikatif, dan naratif. Bersama saya Indah Ayu Putri Purnama, tuan rumah di program Icon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kuliah optimal di era COVID-19. Dan kali ini saya sudah bersama Ketua PMB Universitas Muhammadiyah Cirebon, Pak Muhammad Kamaluddin M. Hum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, terima kasih sudah hadir di program Icon. Sebelum masa pandemi COVID-19, pengoptimalisasian perkuliahan di masa seperti ini sangatlah diperlukan. Dan menurut Bapak bagaimana cara pengoptimalisasian kuliah di masa pandemi seperti ini, Pak? Iya, baik. Ini suatu berkah ya, sekaligus hikmah bagi pembelajar, stakeholder pendidikan, dan semua yang ada di dalamnya. Tentunya era 4.0 yang didengung-dengungkan ternyata lebih cepat datang gitu, seiring dengan wabah pandemi COVID-19 ini. Artinya apa? Kebutuhan kita akan teknologi ternyata lebih strategis, khususnya dalam menggali informasi mengenai sumber-sumber belajar atau yang kaitannya dengan interaksi belajar antara mahasiswa dengan dosen ataupun murid di level dasar sekalipun dengan guru-gurunya di sekolah. Jadi entah yang kemudian by design atau tidak, kita bisa lihat kebutuhan siswa misalnya terhadap smartphone atau Android atau laptop atau jaringan internet itu semakin yang tidak bisa terelakkan. Apalagi gimana caranya tetap di rumah tapi kemudian produktivitas belajar tetap terjaga. Seperti itu. Ya, Pak. Untuk strategi PMB di masa pandemi ini seperti apa, Pak? Ini juga sebuah tantangan ya. Yang sebelumnya kita katakanlah semuanya serba manual ataupun kalau sudah online pun tetap kemudian kita perlu tatap muka, sosialisasi ke sekolah-sekolah ataupun kita turun langsung ke calon pendaftar mahasiswa. Nah, di era yang tidak memungkinkan kita untuk berinteraksi atau katakanlah ada istilah social distancing ini ya, kita jaga jarak, meminimalisir interaksi tapi tetap mentargetkan jumlah yang optimal. Mau tidak mau, suka tidak suka kita perlu kreativitas. Ya diantaranya kita ada yang disebut dengan jemput bola, kita datangi ya tanpa kemudian menimbulkan kerumunan ataupun kemudian istilahnya ada juga seperti yang belanja online COD ya. Mau ketemunya di mana kita siap gitu kan, transaksi di sana ataupun by phone, WA, medsos itu semuanya kita optimalkan. Jadi yang baik mahasiswa yang sudah di kampus maupun yang belum di kampus kita bisa layani tanpa harus berinteraksi seperti itu. Ya. Di masa pandemi ini ada dampak nggak sih, Pak, dalam jumlah mahasiswa yang mendaftar? Sangat signifikan ya terkait dengan jumlah mahasiswa pendaftar, bahkan ini sifatnya katakanlah bisa dikatakan nasional atau bahkan global ya, khususnya Indonesia. Saya yang juga sebagai Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Cirebon, itu ada grup dengan Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Hampir semuanya senada bahwasanya jumlah mahasiswa melambat secara signifikan. Artinya pada bulan yang sama di tahun kemarin tuh jumlah pendaftar sudah yang 2 kalinya tahun ini. Hanya kemudian yang sekarang lebih lambat. Ya ini kita dapat maklumi, makanya perlu dipikirkan juga ya bagi para orang tua calon mahasiswa maupun guru-guru bimbingan konseling di sekolah, bagaimana mengarahkan mahasiswa di era pandemi ini, di era COVID ini, kemudian mengakses jaringan belajar, mengakses
perkuliahan yang sekiranya bisa terjangkau baik secara finansial maupun sosial itu yang lebih dekat dengan tempat domisili. Artinya kalaupun masih akreditasinya sama, saya pikir lebih bijak untuk yang katakanlah semacam SMA ya, zonasi saja gitu kan. Kalau masih orang Cirebon yang ngapain kuliah di luar Cirebon gitu kan. Kalau masih orang Jawa Barat ngapain kuliah di luar Jawa Barat. Mungkin itu. Untuk penurunannya sendiri itu ada sekitar berapa persen, Pak? Penurunannya kalau untuk UMC untuk di bulan Juli emang kita Juni ya. Untuk di bulan Juni kita emang belum masa puncaknya peak performance-nya belum. Pendaftar katakanlah sehari udah bisa yang 20 itu tahun kemarin. Nah sekarang pendaftar sehari 5 aja sudah alhamdulillah. Artinya kalaupun bisa dihitung persentasenya ya pelambatannya bisa 50% lah. Kita yang tahun 2019 bisa sudah sampai 1000, nah, tahun 2020 ini masih 600. Seperti itu. Ya. Baik pemirsa, akan banyak lagi hal yang menarik yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Icon. Baik pemirsa, kembali lagi di program Icon, program talk show inspiratif, komunikatif, dan naratif. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang optimalisasi perkuliahan di masa pandemi COVID-19. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita lebih dalam lagi. Selanjutnya, bagaimana kiat-kiat pengoptimalan jumlah pendaftaran mahasiswa baru, Pak? Baik, untuk Universitas Muhammadiyah Cirebon itu kan 2020 ini kita alhamdulillah menginjak usia 20 tahun ya. 20 tahun sejak berdirinya, dan insya Allah akan terus melakukan inovasi-inovasi, kreativitas-kreativitas sehingga student body sebagai katakanlah hal yang vital bagi sebuah lembaga pendidikan itu bisa kita tingkatkan. Kita tidak pungkiri kalaupun di sewilayah 3 Cirebon ini UMC katakanlah masih mediocre ya. Mediocre katakanlah belum yang di atas 10.000 tapi sudah di atas 5.000 jumlah mahasiswanya. Ini kita perlu pikirkan bersama baik oleh dosen, karyawan, mahasiswa maupun pemangku kepentingannya. Nah, salah satu dan lain halnya kita bermitra khususnya dengan guru-guru bimbingan konseling di sekolah menengah, baik aliyah, kejuruan maupun SMA. Dan kemudian kita juga mengoptimalisasi peran mahasiswa, alumni, dan juga seluruh sivitas akademik. Artinya gini, mungkin di kampus lain bentuknya yang katakanlah serahkan kepada tim penerimaan mahasiswa baru, tapi kita di UMC kita libatkan juga mahasiswa. Jadi mahasiswa itu bisa kemudian ikut andil dalam program mahasiswa membawa mahasiswa atau alumni membawa mahasiswa. Nah, kita pikir yang ini cukup optimal ketika 5.000 mahasiswa yang kita miliki yang sedang aktif kuliah ini membawa 5.000 calon mahasiswa baru. Artinya kalaupun satu orang bawa satu itu bisa terrealisasi. Ya. Bagaimana daya saing UMC di wilayah 3 Cirebon dan apa yang diunggulkan dari UMC ini, Pak? Baik, untuk diketahui bersama ya, Universitas Muhammadiyah Cirebon ini jika dilihat secara peta sebarannya wilayah 3 Cirebon, kita satu-satunya universitas yang ada di Kabupaten Cirebon. Ini suatu keuntungan tersendiri. Dari sana kita bisa mengukur diri lah apa yang harus kita lakukan. Hal yang paling signifikan bisa dilihat bersama oleh masyarakat, infrastruktur yang sudah kita miliki, baik itu gedung dan fasilitas lainnya. Hanya kemudian perlu juga dilihat ke dalam, misalnya
keunggulan-keunggulan lain. Untuk akreditasi, perguruan tinggi kita sudah memperoleh predikat B, yang artinya ini umum di sewilayah Ciayu Majakuning ya, karena yang lainnya belum ada yang A. Nah, ini kita daya saing yang cukup menonjol ya. Di saat yang lain B, kita juga B. Harusnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita juga menargetkan untuk A. Beberapa program studinya pun demikian. Hampir semuanya sudah B, bahkan ada program studi yang khas hanya dimiliki oleh UMC, karena di perguruan tinggi lain tidak ada. Contohnya peternakan, kemudian pendidikan IPA, pendidikan kimia, dan juga ilmu gizi. Ini yang jadi faktor distintif lah, pembeda dari yang kampus-kampus lain. Ataupun untuk prodi yang sama, tapi kita memiliki reputasi yang lebih berbeda dari yang lainnya. Prospek alumni UMC pasca kuliah di era pandemi ini seperti apa, Pak? Ini suatu PR sekaligus katakanlah hal yang perlu dipikirkan bersama ya. Mungkin saja bukan oleh UMC, tapi yang lainnya, khususnya UMC, kita yang sebelumnya emang tidak menduga-duga kalau pandemi COVID ini terjadi, sepertinya sudah yang di zona nyaman ya, untuk kemudian mengarahkan alumni masuk ke dunia kerja, baik yang sesuai bidang maupun yang tidak sesuai bidangnya, tapi lebih passionable ya, passion bukan fashion ya. Artinya apa? Mahasiswa ini memiliki hobi atau komunitas apa yang digeluti di luar kuliah. Itu pun bisa dioptimalkan. Ketika saatnya nanti yang bersangkutan lulus, itu tidak kemudian melulu mengandalkan ijazah ya. Bahkan ada joke di era milenial sekarang itu lebih menjanjikan menjadi YouTuber atau katakanlah seorang pegiat media sosial itu daripada yang pekerja-pekerja sektor formal. Artinya apa? Kita arahkan mahasiswa untuk aktif memaksimalkan perangkat smartphone yang mereka punya, diarahkan ke industri kreatif, baik yang sifatnya audio, visual, maupun tulis ataupun fotografi ya. Jadi itu yang sepertinya lebih mengena. Entah nanti mahasiswa itu survive dengan sendirinya, tapi katakanlah di dunia yang serba menantang sekarang perlu terobosan-terobosan baru, dan itu kembali kepada mahasiswanya gitu. Ya, terima kasih Pak Kamal sudah mau berbincang-bincang di program sama-sama. Icon hari ini. Setelah perbincangan kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa UMC beradaptasi dengan pandemi global yang terjadi, utamanya dalam hal rekrutmen mahasiswa baru dan orientasi kerja bagi calon alumninya. Paling tidak, sumber daya manusia yang ada disiapkan untuk bisa survive dengan tuntutan kemajuan teknologi informasi yang berkembang. Sehingga pola pikir bekerja sebagai pegawai bisa tereduksi dengan tantangan-tantangan kreatif yang diselenggarakan dengan tren masyarakat kekinian. Pendidikan terutama terdiri dari apa yang kita pelajari. Mark Twain. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program Icon kali ini. Sampai bertemu kembali di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.